Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti dialog interaktif Dokter di Radio. Dokter di Radio dipersembahkan oleh 30 radio di Aceh. Kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, dan radio kesayangan Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di 35 stasiun radio di Aceh, juga ada di Sumatera Barat dan juga ada di Sumatera Utara untuk hari ini. Dan kita hadir di Dokter di Radio bekerjasama Komisi Penyiaran Indonesia, Pemerintah Aceh, dan Ikatan Dokter Indonesia. Dan kita sudah ada narasumber hadir di ujung telepon kita bersama Ketua ID Wilayah Aceh, Dr. Safri Rahman, yang akan menyampaikan nanti bagaimana perkembangan dari COVID-19 di Aceh. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Wira. Iya. Pak Dokter, sekarang bagaimana perkembangan dari COVID-19 di Aceh dari jangkauan ID wilayah Aceh? Ya, kita melihat memang kasus di Aceh ini masih sangat flat dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada bukti kita mempunyai kasus transmisi lokal. Jadi kasus kita yang 20 pasien itu semuanya adalah kasus impor. Walaupun ada beberapa yang reaktif dengan rapid test, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan dengan swab real time PCR hari ini memang didapatkan umumnya negatif. Jadi memang ada sesuatu yang barangkali anomali untuk Aceh ya dibandingkan daerah lain melihat kondisi ini. Nah, apakah ini kondisi seperti ini akan terus berjalan dengan nol kasus, sementara Sumatera Utara hari ini bertambah sekitar 38 kasus positif di Indonesia. Bagaimana dokter pandangannya? Problemnya adalah apakah kondisi ini real seperti apa adanya di Aceh atau barangkali mungkin ada kendala-kendala lain. Kita berharap ini real, tetapi sampai hari ini adalah kita berpikir mungkin kondisi ini adalah karena kita kurang melakukan pemeriksaan yang bersifat masif dan massal ini masih belum terlalu banyak dilakukan di Aceh. Jadi ini barangkali mungkin ya kita menyarankan untuk secara lebih real bisa menggambarkan kondisi Aceh sebenarnya. Nah, kalau kita melihat perkembangan di Indonesia, ini kan sudah beberapa daerah itu melakukan normal baru atau new normal ini. Pandangan dari dokter selaku tenaga medis dan juga pelaku kesehatan di Indonesia dan juga Aceh, tepat tidak Aceh ini melakukan pola penerapan hidup baru? Sebenarnya new normal ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan melihat kondisi COVID-19 yang terlihat tidak mudah untuk secara drastis langsung dihilangkan dari Indonesia, bahkan dari permukaan bumi ini, sementara kehidupan harus terus berjalan. Ini sesuatu yang mutlak sepertinya harus mulai dilaksanakan. Tentu saja dengan bermacam-macam tahapan. Tetapi problemnya adalah kami pernah berdiskusi di Ikatan Dokter Indonesia Aceh, ada perbedaan antara new normal yang akan terjadi di daerah lain seperti Jakarta dan kota-kota besar lain dengan apa yang akan terjadi di Aceh. Kalau saya bisa mengatakan adalah salah satu anomalinya adalah ketika daerah lain melakukan new normal, maka dia akan melakukan pengendoran, artinya penurunan standar dari tidak boleh keluar rumah menjadi boleh keluar rumah dengan pemakaian masker, dengan social distancing dan mencuci tangan. Tetapi barangkali yang terjadi di Aceh adalah ketika kita melakukan new normal, kita harus menaikkan standar dari yang barangkali mungkin lebih longgar, kita harus berketat lagi. Jadi ini adalah perbedaannya, meskipun yang dimaksud pada titik new normal adalah kehidupan yang bukan normal. New normal itu adalah bukan normal setelah kondisi COVID, tapi normal yang dibuat pada kondisi normal sebenarnya dia tidak normal, artinya memang normal yang disetting untuk berhadapan dengan COVID. Demikian. Nah, dari data yang ada ya, dikeluarkan surat edaran oleh gubernur dan tentu berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri ini bahwa Banda Aceh merupakan kawasan merah, Sigli dan Lok Sumawe, ada beberapa kabupaten yang lain. Ini pandangan dokter atau dasarnya apa sebenarnya penetapan dari zona merah ini, dokter? Ya, kita memang sudah
mendengar dan kemudian mencoba mengkonfirmasi tentang dasar yang menjadi penetapan zona-zona tersebut. Memang kondisi ini terlihat bahwasannya pemerintah Aceh hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pusat. Tetapi saya pikir perlu ada peninjauan kembali zona-zona ini. Kenapa? Karena ada beberapa daerah juga yang setiap yang sudah memiliki kasus positif terus dianggap zona merah, padahal kasusnya sendiri sudah selesai dan segala macam. Banda Aceh sepertinya akan ada menjadi tempat zona merah, apalagi kalau yang dihitung adalah mereka yang datang dan dirawat di sini, karena memang di sini rumah sakit rujukannya begitu. Jadi memang kondisi ini barangkali mungkin perlu dievaluasi lagi. Tetapi sisi positifnya adalah kalau kita menganggap kita zona merah, maka kemudian akan ada penekanan disiplin, penekanan aturan yang harus ditegakkan, dan ini memang sebenarnya dibutuhkan untuk masyarakat Aceh. Nah, kalau kita melihat dari pola penetapan new normal itu kan ada 0,1 ya dokter untuk melakukan tes terhadap masyarakat satu kawasan. Ini efektif tidak dengan jumlah 1.300 orang itu akan dilakukan swab test di Banda Aceh? Ya, sebenarnya ada rumus yang diterapkan adalah 0,5 sampai 1% dari penduduk untuk melihat gambaran sebenarnya. Paling bagus sebenarnya semua penduduk dites, tapi kan tentu saja dalam jumlah yang sangat besar dan pembiayaan yang terbatas tidak mungkin dilakukan. Tapi rasio 0,5 sampai 1% itu adalah kondisi di mana kita bisa menggambarkan mewakili seluruh populasi yang ada di Banda Aceh. Saya pikir ini langkah maju dan saya mengapresiasi Aceh yang sudah mulai berani untuk meminta dites masyarakatnya. Mudah-mudahan ini akan diikuti daerah lain. Kita lihat sebenarnya Aceh punya 5 juta penduduk katakanlah. Jadi yang dibutuhkan kalau 1% hanya 50.000. 50.000 itu kalau biaya, katakanlah biaya yang termahal yang barangkali untuk satu kali swab itu adalah 1 juta, hanya 50 miliar barangkali. Mungkin untuk penanganan COVID, untuk mengetahui kondisi COVID, untuk kemudian bisa mengatakan Aceh aman, Aceh kondisi seperti ini itu bukan sesuatu yang sangat mahal. Dan bahkan mungkin bisa ditekan lebih murah lagi, demikian. Iya, sekarang banyak berita-berita viral nih dokter, menyangkut masalah ini adalah sebuah rekayasa, ini adalah sebuah settingan, dan beberapa daerah itu seperti di Sulawesi ada pasien mengambil langsung korban COVID itu atau yang meninggal dan dibawa langsung. Ini fenomena apa sebenarnya nih dokter? Apakah memang tingkat masyarakat sudah tidak percaya lagi ada atau tidak COVID ini dokter? Sebenarnya barangkali mungkin kondisi yang sudah sekian lama mereka alami dalam kondisi penuh aturan, penuh tekanan membuat mungkin masyarakat menjadi sedikit sampai ke titik ambang stres ya. Artinya mereka barangkali mungkin mulai berontak. Kenapa? Karena banyak sekali aturan-aturan yang terkait walaupun belum jelas. Tapi memang protokol mengatakan kalau seseorang kita curigain sebagai COVID dan kemudian dia meninggal, maka tanpa hasil pun harus diberlakukan seperti pemakaman COVID. Tapi memang bagi masyarakat Indonesia, proses pemakaman, proses kematian ini adalah proses yang sakral, sehingga banyak penolakan-penolakan yang terjadi di sana-sini. Bahkan ada yang mengatakan ini konspirasi, ada yang mengatakan ini adalah upaya dari Barat untuk menakut-nakuti. Saya sangat tidak percaya. Kenapa? Karena memang kenyataannya adalah beberapa rumah sakit, beberapa tenaga medis juga kemudian terkena dampak. Bahkan terakhir laboratorium pun di beberapa tempat di Indonesia harus tutup karena petugasnya juga tertular. Meskipun COVID mungkin bagi sebagian besar orang tidak mematikan, tetapi dampaknya untuk orang sekitarnya, untuk keluarga segala macam ini sangat besar. Barangkali kita memang tetap harus diberi kesadaran. New normal adalah salah satu untuk mengurangi tekanan-tekanan yang terjadi pada masyarakat dan dengan frame kewaspadaan yang tetap harus dijaga, demikian. Nah, ini kita perlu tegaskan juga dokter, benar tidak bahwa setiap satu pasien kasus yang meninggal ini dijadikan bisnis atau sekitar upaya pemakamannya itu sekitar 100 sampai 300 juta dokter? Saya kok enggak percaya ya. Kenapa? Karena pemakaman segitu, biayanya segitu, saya kok enggak percaya ya. Bahkan barangkali mungkin kesulitan daripada keuangan negara ini, kalau kita lihat bahkan sebagian besar tenaga medis yang terlibat COVID saja yang dijanjikan insentif saja belum dapat kok. Kenapa harus ngurusin yang pemakaman-pemakaman itu? Barangkali mungkin upaya-upaya apalah ya yang tidak
perlu kita percayai, dan saya pikir itu cara-cara yang tidak populer kemudian serba menyalahkan dalam kondisi seperti ini. Jadi jangan sekali-sekali keluarga pasien untuk mencoba melakukan hal-hal yang memang tidak disetujui ya dokter ya. Ya, artinya ada protap yang harus kita ikuti dan mohon pengertiannya untuk protap tersebut, karena protap tersebut juga dilakukan untuk menyelamatkan sekelompok masyarakat yang jumlahnya lebih besar gitu. Ya. Dokter, saya menarik ini masalah OTG dokter, 14 hari OTG ya. Dia otomatis setelah 14 hari orang tanpa gejala walaupun dia positif, ini dia akan kembali negatif ya dokter? Ya, teorinya adalah bahwasanya virus ini adalah self-limited disease. Self-limited disease itu artinya dengan waktu dia akan hilang dari tubuh. Dan penelitian mengatakan sampai sejauh ini evidence-nya adalah 14 hari dia akan lemah dan menghilang dari tubuh. Sehingga mereka yang OTG ya, yang OTG tanpa gejala tentu kan daya tahan tubuhnya bagus, setelah 14 hari self-limited disease akan selesai. Walaupun kalau mereka adalah PDP, pasien yang dalam pengawasan, itu akan dilakukan proses swab berkala untuk membuktikan mereka memang sudah tidak ada lagi mengandung virus dalam tubuhnya. Jadi 2 kali negatif baru boleh dipulangkan. Ini yang menarik dokter, kasus Banda Aceh terakhir dokter, yang ada hasil pertama negatif, kemudian positif, kemudian negatif dan negatif ini. Ini fenomena apa dokter? Saya tidak bisa menjelaskan kenapa, karena ini semuanya adalah sangat teknis laboratorium ya. Jadi kalau tangan kita 5 jari kita buka dan kemudian swab itu masuk di antara jari, maka tidak dapat ya. Jadi artinya kalau dia kemudian swab itu terkena jari telunjuk, terkena jari tengah, maka ketika dilihat di mesin akan terlihatlah ada virusnya. Tapi itulah laboratorium, artinya memang yang saya tahu mempelajari laboratorium pemeriksaan COVID itu juga tricky, artinya tidak seperti kita melakukan rapid test yang terlihat hasil positif negatif, tapi penuh dengan pengetahuan di mana kapan kita harus menaikkan suhu, kapan kita harus menambah loading, kapan kita harus memutar mesin seperti ini seperti itu sangat tricky dan benar-benar butuh keahlian begitu, sehingga bisa memindai ataupun mendapatkan virus. Karena dengan alat ini kalau ada satu virus dengan berbagai cara kita bisa dapatkan, tapi kalau tidak ada, apapun cara kita lakukan tetap akan negatif hasilnya. Ya. Dokter, dari 2 tempat yang bisa melakukan PCR tes di Banda Aceh, di Aceh maksud saya, itu kapasitas dari masing-masing per hari itu berapa sampel mereka bisa lakukan dokter? Sebenarnya secara santai, apa yang dimaksud secara santai adalah mereka menjalankan itu dengan 1 kali running mesinnya. 1 kali running mesin itu sekitar 4 jam, itu mereka bisa, kalau di Unsia itu bisa hampir 200, di Balitbangkes bisa hampir 100. Jadi kalau rata-rata kita bilang bisa 300. Coba kita bayangkan, saya merasa belum pernah sehari pun yang kerja kedua mesin ini dilakukan optimal. Coba kita ambil bahwasannya di Padang itu mereka bisa 800 sampel mereka periksa per hari ya. Memang sangat luar biasa. Hari ini Padang itu dengan di UNAN Universitas Andalas itu salah satu pemeriksaan atau laboratorium pemeriksaan paling aktif yang ada di Indonesia. Nah dokter, kita mau meluruskan dokter, ini masyarakat juga ada isu sebenarnya terlalu mahal nilai untuk rapid test sekitar 500-an ribu, kemudian PCR itu 1,5 juta ya. Apakah ini tepat dokter dilakukan oleh beberapa rumah sakit ya? Isunya bagaimana sebenarnya dokter? Kenapa seperti itu? Kalau prinsipnya adalah kalau peralatan tersebut, peralatan bantuan tentu tidak pada tempatnya untuk ditarik biaya yang begitu mahal. Operasional bolehlah, tapi kemudian kalau alat itu adalah alat yang dibeli sendiri, tentu saja kemudian harus ada balancing untuk pengembalian modal dari pembelian alat tersebut. Tapi belakangan pemerintah daerah kan sudah mengatasinya dengan mengatakan mungkin peran pemerintah daerah bisa menutupi ataupun menggunakan anggaran untuk kemudian menutupi pemeriksaan ini. Seperti saya lihat misalnya kasus PCR, pemeriksaan PCR itu barangkali mungkin ada sampai 1,5 juta. Karena memang yang saya ketahui itu kalau kita beli secara umum itu modal untuk melakukan pemeriksaan itu dari alat dan bahan habis pakainya saja hampir 600. Kemudian kalau kita bicara tentang listrik, tentang running daripada mesin dan kemudian kebutuhan operasionalnya bisa sampai 1 juta, belum lagi kemudian tenaga medis pemeriksaannya itu akan seperti itu. Tetapi kalau misalnya pemerintah bisa menyiapkan reagen, bisa menyiapkan bahan habis pakai,
tinggal hanya membiayai operasionalnya saja, tentu jauh lebih murah. Dan inilah barangkali mungkin terobosan-terobosan yang harus coba dilakukan oleh pemerintah, barangkali dengan bekerja sama dengan Indofarma untuk mendapatkan reagen, dengan membeli jumlah bahan habis pakai dalam jumlah banyak. Dan yang saya bilang tadi, kalau saja kita menganggap satu pemeriksaan itu dengan barang habis pakainya sekitar 1 juta, maka 50.000 masyarakat Aceh itu hanya 50 miliar. Barangkali 50 miliar, saya tidak tahu apakah mungkin terlalu berat 50 miliar kalau kita bandingkan dengan hasil yang bisa kita dapatkan dan bisa kita ungkapkan menjadi kondisi real Aceh pada khususnya terhadap COVID-19 ini. Dokter, informasi yang kami dapat benar, insentif untuk tenaga medis dan dokter di Aceh ini apakah memang terhambat, dokter? Itu bukan hanya di Aceh, tapi itu nasional. Artinya memang kalau kita coba cek dan dicek beberapa tempat juga hal yang sama terjadi. Artinya belumlah mereka menerima insentif seperti yang dijanjikan, walaupun ada di beberapa tempat yang sudah, tetapi rata-rata masih belum. Dan medis tidak pernah meributkan itu, sehingga sedih terkadang kalau medis mendengar ada rekayasa apa segala macam, karena saat ini rasanya lebih bagus bekerja dulu lah daripada berpikir untuk insentif-insentif, walaupun mungkin ini menjadi pengharapan yang wajar dari tenaga medis karena memang sudah pernah dijanjikan demikian. Baik dokter, harapannya dokter yang paling akhir dokter dengan upaya new normal atau konsep yang baru ini kepada masyarakat Aceh dari Ikatan Dokter Indonesia Aceh, bagaimana dokter? Ya, pertama sekali new normal sesuatu yang tidak mungkin kita elakkan karena kita harus terus strike forward, berjalan ke depan, dan kemudian kesehatan juga tidak boleh ditinggalkan dengan new normal ini, tetapi tetap harus sejalan karena kesehatan juga menjadi unsur yang penting bagi mengurangi dampak dari dilakukannya new normal. Saya berharap masyarakat yang berada di Aceh dengan new normal ini dan harus meningkatkan standar hidupnya untuk ikut. Memang satu hal yang pasti, new normal ini akan tentu berkaitan dengan harga. Artinya secara cost new normal ini tentu akan meningkatkan kebutuhan yang secara kos akan lebih tinggi dari normal biasanya. Saya yakin pemerintah akan terus berusaha mendekatkan Aceh ini kepada kondisi yang terbaik dan aman. Mudah-mudahan apa yang terjadi yang mungkin saat ini kita pikirkan tidak real adalah kondisi real Aceh. Dan kalau ini kondisi real, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bang Wira. Ya, terima kasih Dokter Safrizal Rahman, Ketua ID Wilayah Aceh yang sudah memberikan panjang lebar bagaimana kondisi terakhir di Aceh. Terima kasih Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan Dokter di Radio, dipersembahkan oleh Radio Peduli COVID-19. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Mari kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Dan disiarkan serentak oleh 30 radio di Aceh.